hukum itu memang diadakan untuk diakal-akali, ya kan? Jadi Mas Reza harus paham. Jadi kalau hukum itu diadakan untuk diakal-akali. Kalau institusi kepolisian tidak Kalau pernah kita salah, bicara institusi dulu nih. ya. Kalau institusi kepolisian dianggap tidak pernah salah, berarti terlarang dong berpikir tentang membubarkan institusi kepolisian. Perkiraan saya, atau paling tidak ini perlu diinvestigasi, AKBP Fajar jangan-jangan merupakan bagian dari sindikat itu. Kenapa? Karena dia mengirim konten pornonya ke situs yang sifatnya eksklusif. Jadi sudah biasa dia lakukan sehingga tindakannya itu dia pikir dia sudah sangat powerful, ya, tidak bisa terungkap. Tidak akan bisa terjamah oleh hukum. Iya, terjamah oleh hukum. Ya, dia dari Juni. Halo Sobat TN, ketemu kita di Bang X Napi Diskursus Net. Ketika seorang Kapolres Ngada di Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja, melakukan pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur, melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, melakukan perzinaan di luar perikatan nikah yang resmi, memakai narkoba, merekam, menyimpan, dan menyebarkan video yang kontennya berisi kekerasan seksual terhadap anak. Pecahlah amarah publik. Marah semarah-marahnya marah, sembari menyebut bahwa perbuatan sang Kapolres adalah bejat sebejat-bejatnya bejat. Itu yang akan kita mainkan di sinar kita kali ini. Tapi sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, sekarang saya perkenalkan siapa saja yang sudah membersamai saya di sini untuk mengulik-ulik persoalan tentang si Kapolres Ngada yang ngadi-ngadi itu. Di sebelah kiri saya tentu saja ada seorang Mas Reza Indragiri Amriel. Ahli membedah. Enggak, hari ini saya cuma dampingi beliau aja. Mas, ada tambahan nggak dari opening saya yang menggebu-gebu itu tadi? Iya, apa? Sebenarnya saya ingin mengatakan kita jangan sorotannya jangan hanya ke Kapolres, ke oknum, ke personil. Seolah-olah lembaga bersih dari tanggung jawab apapun. Jadi institusi kepolisian tetap harus kita tagih. Apa nih bentuk pertanggungjawaban yang Polri bisa lakukan? Ya, itu nanti dimasuk di pokok perkara, Mas. Iya. Ngomong-ngomong kenapa balik ke sini? Ketangkap lagi. Saya pikir masih perlu untuk belajar di dalam perkara belum langsung pada tuntutan, udah langsung masuk posita ya kan. Satu lagi selain Mas Reza Indragiri tentu saja ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Siap, Ketua Mas IPW Ihsan. Indonesia Police Watch. Persekutor. Wah, makin banyak. Kita berangkat ya. Mangga. Tentu aja Pak Sugeng. Perkembangan terakhir dari kasusnya Kapolres Ngada itu, dia sudah di PTDH-kan. Pemberhentian tidak dengan hormat lewat sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Senin sore. Tapi masih banding loh, Mas. Ya, banding. Brengsek nggak tuh? Masih banding loh. Hak dong. Itu dalam situasi kayak gitu udah merugikan sekian banyak pihak, masih mikir tentang hak saya untuk banding. Jadi secerca harapan juga sedang ditempuh. Sekali lagi ngomong bandingnya si terduga pelanggar ini, Pak Sugeng apa komennya? Jadi ya itu hak ya, haknya dia lah ya. Tetapi masalah ini masalah berat. Dia akan tetap akan dipecat secara etik ya. Institusi Polri tidak bisa menutup-nutupi dan membela ya. Jadi akan tetap dipecat nih dalam waktu banding ini kan 30 hari nih dia mengajukan proses. 30 hari termasuk pembentukan komisi bandingnya? Ya, pembentukan komisi bandingnya ya setelah 30 hari dia banding kemudian pembentukan komisi banding ya. Jadi itu hak dia sedang mencari secerca harapan karena apa, Mas Reza? Ada presiden-presiden, orang yang banding itu ada yang diselamatkan. Oh, misalnya siapa? Gitu ya. Ya kasus Sambo, ya kan, banyak yang akhirnya bisa berdinas lagi. Kemudian secerca harapan itu juga dalam kasus ini nih, AKBP Bintoro.
ya kan, AKBP Gogo Galesung, ya. Yang atas selatan. Anak bos Iya. Prodia itu ya, kasus Iya. anak bos Prodia itu ya. Jadi memang secerca harapan itu harus digapai. Sementara juga masyarakat harus juga menggapai harapannya apa, gitu loh ya. Jadi begitu Mas Reza, itu secerca harapan yang harus digapai. Tapi kenapa banyak kasus, kalau kita keluar sebentar nih Mas Iya. Ihsan ya, karena bicara harapan, kalau saya sih nggak terlalu mau muluk, cuma justru jadi pertanyaan, dalam sangat banyak kasus pidana yang dilakukan oleh oknum polisi, tidak berproses pidananya, Mas? Pidananya. Iya. Ya karena mereka kepolisian tidak mengambil sikap, itu yang juga kita kritik kan, ya kayak Bintoro nih. Belum ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ini akan diproses pidananya. Ini Bintoro terkait kasus yang mana nih, Mas? Suap yang kasus Anak bos Prodia dibilang disebut anak bos Polres Prodia. Jakarta Selatan. Ya, bukan suap lah, kasus matinya ini matinya korban dan juga itu ada diduga aliran dana. Udah diakui 240 juta. Itu kan satu fakta yang nggak bisa bantah ya. Nah, kenapa tidak? Hukum itu memang diadakan untuk diakal-akali, ya kan. Jadi Mas Reza harus paham. Jadi kalau hukum itu diadakan untuk diakal-akali. Bahkan kalau kita bicara lebih tinggi pada konstitusi, dikatakan bahwa negara kita negara hukum, saya mau bilang seolah-olah. Pak, ini Pak Sugeng berani tanggung jawab dengan pernyataan ini, Pak? Jawab, bro. Saya tanggung, saya pengen jawab. Saya tanggung dan saya jawab. Hukum diadakan untuk diakal-akali. Iya. Hukum diadakan diakal-akali. Termasuk oleh lembaga penegakan hukum. Iya. Dalam kurung CQ Polri. Kenapa? Kan Polri kalau bicara lembaga penegakan hukum, masa ya kemudian Polri kita anggap sebagai Enggak dong. lembaga Kalau yang- Polri nggak ngakal-ngakalin, yang ngakal-ngakalinya institusi yang ngakal-ngakalinya tuh ininya oknumnya. Oknum dong. Saya tetapain oknum nih, ya kan? Supaya bisa cepat tanggung jawabi. Kapan sih kita bisa gunakan kata oknum, Mas? Oknum. Kenapa digunakan kata oknum? Karena kita tidak bisa menyamakan person dengan institusi. Oke. Person ya dengan institusi ya. Person yang melakukan tugas saja belum tentu kita bisa persamakan institusi. Ini ada satu kejadian ini, Mas Reza. Itu? Ketika Jampitsus ya, Febri dilaporkan oleh koalisi masyarakat anti korupsi terkait tugasnya yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam kasus Jiwasraya, dalam kasus kemudian lelang ya, lelang barang sitaan dari nilai katanya 10 triliun hanya dijual 1,7 triliun, ketika disita digembar-gemborkan tuh 10, sekian triliun. Dijualnya cuma 1,9. Dalam kasus Jarof Rikar disita barang 920 miliar. Ketika didakwakan kepada Jarof Rikar tidak disebut siapa pemberi barangnya. Pasalnya juga diakalin. Makanya saya bilang hukum itu diakal-akali oleh oknum. Gitu ya. Diakal-akali oleh oknum. Nah, ketika pertanyaan apa sih tadi ya? Kapan kita Oknum nih. sebut oknum? Oknum nih. Ya, ini oknum. Jadi sebejat-bejatnya AKBP, FW, LS, wajar lah udah jadi obrolan publik ya. Sebiadab-biadabnya makhluk itu, tetap kita harus semakan kata oknum. Kalau pendapat saya, ya, karena di dalam hal kejaksaan lebih seram, ya. Ketika itu dilaporkan dia bilang apa? Satu tindakan memperlakukan tidak adil seorang insan, ya, kejaksaan, maka itu akan berarti menyakiti seluruh insan kejaksaan dan akan berhadapan dengan institusi kejaksaan. Jiwa korsanya main. Jiwa korsa main. Nah itu salah dia. Padahal saya sebagai pengamat ini harus dioknumkan. Justru Kapus Penkum yang menetapkan seperti pandangan Mas Reza. Ini adalah institusi. Nggak bisa dong Mas Reza. Seorang person karena jabatannya
disamakan dengan institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Bisa tidak kalau kemudian saya katakan berarti institusi Polri juga tidak akan pernah salah dong? Kalau institusi tidak salah dong. Kalau institusi tidak Kalau pernah salah. kinerja pejabatnya bisa salah, bisa dikoreksi. Kalau institusi kepolisian tidak Kalau pernah kita salah, bicara institusi, saya lanjut dulu nih. Kalau institusi kepolisian dianggap tidak pernah salah, berarti terlarang dong berpikir tentang membubarkan institusi kepolisian. Mengapa harus dibubarkan? Sekian banyak negara mempraktekkan itu ketika mereka sudah putus asa dengan Bukan kerja. membubarkan institusi loh. Dia mengganti Seluruh personilnya seperti Saakashvili itu, ya. Negara di pecahannya Uni Soviet, dia ganti personilnya, bukan institusinya. Karena institusi itu tetap harus ada. Untuk apa? Kepentingannya. Karena konstitusi membentuk institusi itu untuk menjalankan tugas penjaga ketertiban. Masa institusinya dibubarkan, nggak ada polisi, nggak ada institusi polisi. Ini tesisnya. Nah, saya kembali lagi nih ya. Ketika Kapus Penkum menyamakan seorang personal, kemudian karena diduga dilaporkan dia sebagai oknum, dia samakan dengan institusi, justru itu salah besar. Bisa dibilang dong seperti tesisnya Mas Reza, oh institusi ini yang salah. Kalau saya tidak, saya ada yuris. Yuris harus berpikirnya tertib dong dari sisi konstitusi, gitu ya, dan teori-teori gitu ya. Kalau Mas Reza mungkin pandangannya dari sisi apa nih? Saya nggak ngerti nih ya. Dari sisi apa teori-teori psikologi ya. Kalau saya nggak lah Mas Reza. Lanjut Mas Pak, tentang oknum tadi, saya mau terusin jadi gini. Iya. Kalau kita katakanlah kilas balik melihat kasus di Jakarta Warehouse Project. WDP. Pemerasan. Nah, itu pemerasan. Ini soal oknum apa bukan? Iya. Di situ kan yang kemudian memeras, polisi yang memeras itu banyak, Pak. Ada 45 kalau nggak salah. Kan? Dengan sekian, yang ditindak itu 8. Ya. maksudnya itu dengan beramai-ramai itu, saya nggak pengen nyebut berjamaah, itu terminologi agama. Berjamaah boleh, kalau cuma sekedar berjamaah. Terminologi agama itu agak sensitif. Itu kan beramai-ramai, Pak, di kasus itu aja. Iya. Masa sih disebut oknum juga yang banyak banget? Oknum tetap. Sama lah kasus Sambo coba. Iya, Obstruction oknum. of justice-nya sampai kemana coba? Oknum. Sampai ke atas-atas. Iya, kalau memang itu harus diganti sampai atas-atas nggak ada soal. Yang harus dipertahankan tetap institusi, Mas. Ketika tidak ada institusi, chaos lah keadaan masyarakat. Siapa lagi yang kemudian itu? Saya kembali lagi dulu ya. Jadi WDP pun nggak ada pidananya sampai sekarang. Itu yang tadi nggak terjawab oleh saya. Iya. Karena kenapa kemudian? Jadi kan diskriminatif kan? Yang mana? Ketika masyarakat, kita ini melakukan pemerasan. Nggak bisa institusi, Mas. Ya, tetap artinya pada jabatan yang harus menindak juga kita bisa persalahkan. Ya, pada jabatan menindak. Karena ketika berganti pejabat, belum tentu kebijakannya sama, tidak menindak, gitu ya. Jadi seperti ini nih ya. Nah, kemudian ada tingkatan pengambilan keputusan. Kalau dalam WDP ya, mereka tuh melakukan rapatnya itu rapat dalam pimpinan aja tertentu. Dir ya, Kasubdit. Kalau Polsek segala macam tuh nggak ikut. Saya ikuti deh logikanya Mas Sugeng. Ya, Begini gimana? pertanyaan saya. Secara singkat kalau bisa, potret Polri hari ini seperti apa? Ya. Positif? Biasa-biasa saja. Atau negatif? 65,7. Artinya apa itu? Lupa nih. Jadi polisi ketika kemarin Kompas melakukan survei ya, itu posisi paling buncit. TNI paling tinggi. Paling tinggi. Ya, dengan 80% apa? Dia 65,7. Kalau disorot dari situ, kalau paling buncit kan berarti dia paling jelek lah. Tidak terpercaya. Iya, kan begitu. Tapi kalau bicara 65,7, Polri pernah 54%. Lebih parah lagi. Di September 2022. Nah, kita jadi menilainya ada kualitatif. Ya, ada angka yang dimunculkan. Ya, nggak bisa dengan polisi ini buruk gitu kan. Iya. Ada angka dong sebagai parameter ya. Dan agak melunak kayaknya hari Kenapa? ini Mas Sugeng terhadap polisi. Enggak dong, saya harus tetap objektif. Iya. Objektif dengan angka. Sama biasanya orang melunak akan pakai kalimat gitu. Saya akan objektif. Oh iya, nggak apa-apa juga sih.
Ya apa juga. Iya. Karena memang ya begitu. Saya harus menilainya begitu. Jadi dia paling puji jelek dong, nggak dipercaya dong. Iya, iya. Iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, Tapi harus dilihat dulu nih, Iya. Mas Reza. Mas Reza bisa membedakan nggak? Mengapa TNI tertinggi? Karena TNI tidak berurusan dengan masyarakat. sehari-hari Sehari-hari. tidak tampak di depan Kalau mata. dibalikin, kejadiannya sama aja. Kalau dibalikin, dia diberi kewenangan berurusan tiap hari sama masyarakat. Kejadiannya sama saja. Jadi memang ini ada fenomena apa? Jadi lembaga yang semakin intens Banyak berinteraksi berhubungan dengan masyarakat akan potensi cenderung melukai hati masyarakat Iya, justru banyak. akan jadi tinggi. ketika apa? Dia tidak amanah. Dia menyalahgunakan kewenangan, dia tidak profesional. Kepemimpinan Polri saat ini amanah tidak? Kenapa? Sehingga angkanya 65, sekian persen itu tadi. Iya, 65 itu rendah di tentara. Ya, artinya kepemimpinan Polri saat ini menurut Mas Sugeng Ya amanah lah Amanah. kalau misalnya masih dibilang amanah karena menjalankan perintah presiden, jangan salah loh. Jadi Anda menyebut amanah harus dilihat juga kepada konstitusi kita bahwa Polri Polri diangkat oleh presiden, bertanggung jawab pada presiden. Polri itu instrumennya presiden. Saya teringat perkataan Mas Sugeng langsung di depan Bang Rasman Nasution. Pertanyaan itu akan saya ucapkan sekarang, tapi tertuju ke beliau. Tunggu dulu. Ini Mas Sugeng berdiri di mana ini sekarang? Gitu ya. Berdiri di samping Polri sepertinya sekarang. Sekarang, Iya. loh, kalau saya berdiri bisa di samping, ya kan? Bisa di belakang, bisa berhadapan-hadapan, dinamis. Saya merasa asing dengan narsum ini. Saya merasa asing dengan beliau hari ini. Berubah tabiat kata orang Melayu. Enggak dong. Saya Tidak, tetap sama yang Mas Reza kenal dari awal. Nah, sekarang pertanyaannya Ini nih biasa, di kasusnya AKBP Fajar nih. Iya. Buat menguji tadi itu. Iya. Kebijakan yang diambil oleh institusi Polri di kasus ini, menurut Pak Sugeng, sudah bagus kah? Dari mulai menampilkan si AKBP itu ke publik, ke media, sampai katakanlah sidang komisi kode etiknya yang terbilang cepat, gitu. Gimana? Ya itu Penilaian. prosedur, sudah sesuai prosedur ya. Tapi yang saya mau catatan saya, pengungkapan oleh Polri ini bukan karena Polri sebagai tangan pertama yang mengungkap. Karena dia mendapatkan Info. dari Australia Federal Police pada 22 Januari, ya kan? Jadi memang artinya daya deteksi dininya masih kurang. Tetapi ketika mengetahui dilakukan tindakan langsung diekspos. Kan ada pertanyaan tuh, mana transparansinya? Diekspos langsung. Ada ya. Karena juga satu hal ya, inilah kerja hukum, proses hukum tidak seperti makan cabai rawit. Walaupun seseorang sudah dituduh melakukan satu tindak pidana, dia harus memperkuat fakta, bukti ya. 22 Januari ya. Kemudian Februari dia ditangkap. 20 Februari ditangkap. Ya. Kan ada jeda 1 bulan tuh. Itu dilakukan apa? Dia langsung tim propam dan juga penyelidik datang ke hotel di Kupang, memeriksa 9 saksi, mengambil data recorder ya, kemudian meminta keterangan korban gitu, menyimpulkan, kemudian dia ditangkap, diambil tanggal 20 Februari, di Patsus langsung. Jadi ini prosedurnya jalan nih. Nah, soal tanggal-tanggal tadi itu. Ditangkapnya AKBP Fajar ini di 20 Februari. Dan kemudian media segera mengendus. Ada Pamen yang ditangkap. Tapi belum ada informasi yang formal, yang resmi tentang apa peristiwanya, kenapa ditangkapnya. Baru kemudian dari 20 Februari, 3 Maret, baru ada pernyataan resmi tentang penangkapan AKBP Fajar. Ada 10 harian lah gitu. Ini apa yang terjadi? Di Patsus dia diperiksa sebagai seorang terduga pelanggar. Ya. Jadi dia diperiksa sebagai terduga pelanggar untuk dikonfirmasi terhadap bukti-bukti. Dia sempat menyangkal, Mas? Enggak. Langsung ngaku. Jadi informasi dia mengakui.
ya. Nggak bisa menyangkal karena buktinya terang benderang semua. Hasil pengumpulan alat buktinya terang benderang, videonya. Kalau tadi Pak Sugeng bilang Kalau nggak deteksi terang dininya, bisa menyangkal. deteksi dininya itu kurang canggih lah ya. Itu harusnya beliau nih. Deteksi dini. Kan selama ini polisi bilang selama ini patroli cybernya tuh ya kenceng gitu kan. Kok bisa lolos juga gitu. Itu dia, saya nggak bisa menjawab. Saya bukan dari institusi polisi. Saya cuma dapat informasi. Saya pikir Bapak menguatkan saja. Itulah gini enggak ternyata ya. Enggak. Jadi saya semakin percaya dengan dugaan Mas Reza bahwa kan? Kalau percaya jangan beriman aja. Pak Sugeng, ini kali peristiwa kekerasan seksual katakanlah dengan pelaku polisi bukan kali pertama. Betul. Kalau yang terdekat mungkin yang di Polres Medan. Kota Ambon juga, Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease ada bribka di situ yang dilaporkan oleh ibu korban. Anaknya 8 tahun jadi korban kekerasan seksual oleh si bribka itu yang anggota Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease itu. Atau kalau kita sigi datanya dari Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, di 2021 sampai 2022 ada 18 kasus Polisi sebagai pelaku kekerasan seksual, gitu kan? Baik anak maupun dewasa sebagai korbannya. Ya, gitu kan. Sama juga Kontras pakai terminologi ada kedaruratan perspektif gender di lingkungan polisi. Karena ada juga 4 laporan tentang kasus kekerasan seksual oleh polisi tapi diabaikan. Gimana, Mas Ego? Itu di level mana tuh? Ini harus kita tahu nih ya. Kedaruratan gender itu ya di level mana? Karena kalau dilihat dari kemudian pembentukan SOTK ya, Sistem Organisasi dan Tata Kelola Polri, ketika menyangkut yang namanya kejahatan terhadap kekerasan pada perempuan setelah berlakunya undang-undang kekerasan, anti kekerasan, itu dibentuk sekarang ini bahkan di tingkat Mabes tuh ada Direktur PPA. Naik kelas sebetulnya. Naik kelas ya. Jadi kesadarannya nih munculnya sekarang nih ya. Apakah bisa dibilang telat? Nah, sebelum itu dia masih di bawah Pidum ya. Pidum Krimum di PPA. Nah, dia ada pada unit sampai yang di bawah adalah di Polres. Maka kalau terjadinya, makanya saya tanya nih, kalau laporan di Polsek pasti akan dapat hambatan. Karena mereka tidak punya personilnya, tidak punya unitnya ya. Dan juga suka males ya, kayak misalnya laporan ke polisi, Pak, saya perlu pengawalan ke mana tuh ini yang terjadi penembakan itu di Polsek tuh ya. Jadi di Polsek oleh oknum tentara itu. Iya, oleh oknum tentara. Kita pernah ngobrol di sini juga. Iya. Nah itu kan, makanya di mana? Kalau di Polres nih itu sudah ada unit. Ini bisa jadi kita persoalkan. Kalau di Polsek juga harus dipersoalkan. Bisa dibuat penerimaannya, ya harusnya. Kemudian dia kirim perkara itu ke Polres, karena ada sistemnya di sana bekerja. Jadi harus kita lihat, ya. Jadi begitu, Mas. Bagi saya juga Mabes Polri dalam kasus AKBP Fajar ini memang tidak bisa tanda petik pagulipat atau mencoba main-main pasal kah itu. Kemungkinan dulu 13 Code juga akan bisa ditekan. Kenapa coba? Karena ada Australia yang pasti akan memantau. Kami sudah kasih informasi berharga kepada saudara, seberapa jauh saudara akan menyeriuskannya, gitu kan. Makanya sekarang kan megafonik nih. Kan sebetulnya sangat memalukan kan. Ini aib luar biasa kan. Pamen, calon jenderal. Iya. Semua polisi berebut untuk posisi Kapolres. Tapi polisi megafonik ya, perkiraan saya juga itu. Saya juga ada faktor Australia itu. Australia. Iya. Tapi tidak apa-apa, saya tidak sedang nyinyir terhadap Mabes Polri. Saya ingin katakan ya ini kan contoh kemitraan yang bagus antar institusi kepolisian internasional ketika bicara penanggulangan terhadap kemungkinan bahwa AKBP Fajar ini merupakan bagian dari sindikat internasional juga. Jadi saya tidak sedang nyinyir nih.
sindikat yang mengirim itu ya? Apa tuh foto-foto itu ya? Iya, iya. Sekian tahun silam, Mas Insan, saya itu berkenalan dengan Natalia Perry. Natalia Perry itu adalah direktur atau semacam itu dari sebuah lembaga nirlaba, yaitu Safe Childhood Foundation. Natalia Perry ini terkoneksi dengan sekian banyak organisasi keamanan internasional. Dari dialah saya mendapat istilah misalnya International Pedophile Network, jejaring pedofil internasional, jejaring pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perkiraan saya, atau paling tidak ini perlu diinvestigasi, AKBP Fajar jangan-jangan merupakan bagian dari sindikat itu. Kenapa? Karena dia mengirim konten pornonya ke situs yang sifatnya eksklusif. Dark web itu ya? Bukan situs terbuka. Siapa yang bisa masuk? Orang-orang yang sama selera jahatnya. Saya bayangkan begitu. Jadi kita punya alasan untuk menduga. Situs itu tertutup ya? Pasti tertutup lah, Mas. Pasti tertutup. Ini saya cerita terus terang, Mas. Australia memang punya keseriusan dahsyat terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Dulu ketika saya sekolah, tanpa saya sengaja, Mas, terbukalah oleh saya situs pornografi anak. Diblokir langsung internet saya, Mas. Oh, karena membuka itu Iya, ya? saya kan kaget, saya protes loh, kenapa diblokir ya? Dia cerita, dari perusahaan itu, provider itu cerita, bahwa Anda sudah mengunjungi situs yang memuat konten pornografi anak. Itu berbayar apa? Berbayar. Berbayar. Apapun alasan saya berikan, tidak ada kompromi. Toleransi nol terhadap siapapun yang mengunjungi situs-situs dengan muatan pornografi anak. Saya setuju, cuma kaget saja saya. Nah, ini ada informasi nih, Mas Reza. Kemarin dalam pendalaman di pemeriksaan kode etik ya, ketika ditanya pada bersangkutan ada disebut bahwa dia mengupload itu ke dark web itu untuk eksistensi. Itu apa? Gimana penjelasannya ya? Ada orang-orang yang ya sebatas dengan cara yang aneh, dengan cara berpikir yang jahat, memilih untuk menunjukkan eksistensi dia dengan masuk cara-cara. akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Sama seperti halnya orang melakukan pembunuhan berseri, apakah karena dia benci terhadap korban? Seringkali orang asing. Tapi kenapa? Ini merasa eksis, akhirnya diliput oleh media, mendapat pengakuan orang lain bahwa saya hebat dan seterusnya dan seterusnya. Cuma ini adalah kan dia personil polisi gitu loh. Berarti udah nggak waras. Kalau kita katakan nggak waras juga menguntungkan dia sih, Mas. Oh, melemahkan tuntutannya. Dia. Maka saya juga bingung sih terus terang ketika Polri mengatakan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap AKBP Fajar. Urgensinya apa ya? Bukti-bukti sudah kuat. Masa kita mau asumsikan dia tidak waras? Berarti dulu Kapolres tidak waras? Oh enggak, mungkin mau didalami kecenderungannya kali. Untuk apa? Bagi saya kecenderungannya. Pokoknya dia sudah melakukan kejahatan seperti itu, hajar. Gitu. Dia waras, bahkan pasalnya akan pasal berlapis tuh ya. Dan perbuatan berlanjut berat. Lagi nih, lagi Mas Ihsan ya. Boleh. Kalau tadi kan saya sebatas bicara jangan-jangan dia bagian dari jejaring internasional pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Satu. Kemungkinan yang kedua, dia mengkomersialisasikan konten. Berarti dapat duit kan dari situ. Itu yang belum terungkap sampai sekarang ya. Baru menyebarkan aja. Betul. Tidak yang ketiga, yang saya juga khawatir, ini undangan. Maksudnya? Dia memberitahukan komunitas jahatnya, kalau memang ada ya, kalau memang ada komunitas itu dan AKBP Fajar merupakan bagian di dalamnya. Dia menginformasikan ini adalah lokasi wisata seks anak. Daerah ini adalah target atau destinasi wisata seks anak. Kupang. Sedih bagi saya menyebut itu. Beberapa waktu lalu, ada provinsi lain yang juga disebut-sebut sebagai target kunjungan para pedofil. Tidak saya sebutkan nama provinsinya, karena menyedihkan bagi saya. Saya tidak bisa menakar apakah itu benar atau tidak. Tetapi, dengan kesadaran bahwa perilakunya ini perilaku biadab gitu ya, maka saya memilih untuk berpikir secara, sebutlah secara dramatis gitu Mas, tentang kemungkinan-kemungkinan jahat yang dia lakukan. Ya tanda petik beruntunglah ada kepolisian Australia
yang mudah-mudahan bisa memperkuat Mabes Polri. Saya menggunakan kata memperkuat nih Mas, karena swingnya udah mulai aneh nih. Memperkuat Mabes Polri untuk menangani kasus ini dan membongkar. Berarti lemah ya. Kalau lemah kan harus diperkuat. Susah juga nih jadi. Kalau kita bicara tentang NTT, Kupang, pokoknya NTT lah profesi itu kan emang sudah kondang sebagai begitu banyak kasus-kasus TPPO di sana, human trafficking. Makanya kemudian ada juga yang analisisnya ke situ. Jangan-jangan Fajar ada urusan dengan human trafficking, tindak pidana perdagangan orang. Kejauhan nggak menurut Pak Sugeng atau Mas Reza? Nggak kejauhan. Kalau dari asumsi Mas Reza nggak kejauhan. Kalau asumsinya ya bahwa tadi dikatakan ada loh tempat di mana di sini disediakan layanan ini ya nggak kejauhan. Jadi bisa kalau dari asumsi itu ya. Tapi kalau dari NTT dari dulu terkenal TPPO kenapa? Karena daerahnya minus. Daerahnya memang sulit ya, lapangan pekerjaan sulit, alam juga untuk daerah yang Kupang dan sekitarnya itu berat ya, kecuali yang daerah Manggarai pegunungan tuh ada pertanian ya. Alamnya sulit. Jadi ya mendukung lah. Banyak ke Batam. Saya tanya sedikit yang detail tadi agak kelewatan tentang si AKBP Fajar dan modus operandinya itu. Ketika dia melakukan kejahatannya di sebuah kamar hotel di Kupang, itu tidak terbantahkan kalau menurut Polda NTT bahwa dia memesan kamar itu dengan identitas SIM-nya. Itu dia yang saya Nah, itu gimana bisa dijelaskan? Dia untuk sebuah kejahatan itu dia pesan kamarnya pakai SIM-nya dia. Jadi SIM asli. Dia sudah lakukan ini sejak bulan Juni. Jadi sudah biasa dia lakukan sehingga tindakannya itu dia pikir dia sudah sangat powerful ya, tidak bisa terungkap. Tidak akan bisa terjamah oleh hukum. Iya, terjamah oleh hukum. Ya, dia dari Juni. Jadi kan dia sudah lakukan tuh, ya. Jadi sudah aman lah ini kan nggak ada pengaduan dari masyarakat juga. Betul juga. Iya kan? Ada Kapolres ini nggak jadi pengaduan, malah kemudian dari luar negeri tadi. Artinya kita juga berbicara tentang peran masyarakat, ya. Peran masyarakat banyak nih mendeteksi adanya perbuatan yang tercela, ya. Dari hotel mungkin nggak bisa diharapkan, karena hotel yang menerima uang, ya. Ya, dari korban orang tuanya juga enggak. Kalau mucikari yang namanya F ini mucikari, ya. 3 juta dibayar ya. Iya. Kan nggak sekali ini. Yang kedua, ini nggak tahu nih ya Mas Reza. Kalau saya mengkualifikasi Fajar ini dalam tanda petik pedofil itu kan gangguan psikologis ya. Itu dengan sakit gitu ya. Sakit. Orang yang sakit itu tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Ya, maka dibutuhkan apa? Orang yang aware, yang mengetahui bahwa dia itu lagi sakit yang harus mengingatkan. Misalnya keluarganya. Ya, istri mungkin atau keluarga atau teman. Ya, teman polisi ya, ada kebiasaan ini. Ini kan berarti tidak ada satu proses di kedinasan tersebut ya yang memperhatikan. Sama dengan orang bunuh diri, catatan IPW sampai saat ini sudah 4 anggota polisi bunuh diri. Tahun lalu 1 tahun 9, baru pada bulan ketiga sudah 4. Problemnya apa berarti? Ada kondisi psikologis yang bermasalah banyak di anggota polisi yang tidak bisa diatasi secara dini. Nah, itu bagaimana menurut dilematis Mas. Dilematis. Ya? Dilematis. Polisi itu udah punya, unit psikologi itu udah punya. Udah banyak sarjana psikologi yang direkrut di sana. Jalannya gimana? Mekanismenya Kenapa gimana? saya katakan dilematis? Saya yakin setiap insan tribrata tahu lah. Dan sudah dihimbau lah. Kalau kalian punya masalah, entah itu masalah kejiwaan atau masalah apapun lah sifatnya yang membebani pikiran dan berpotensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja, ya carilah pertolongan. Cari pertolongan kemana? Tuh ada unit psikologi itu.
Tapi sekarang kita bayangkan, Mas, personil polisi yang identik dengan keperkasaan, kegagahan, kekuatan, dan seterusnya. Suatu ketika datang ke unit psikologi. Isi absen, ditulis namanya. Mengatakan saya punya keluhan ini, keluhan ini. Bahaya tidak? Buat dia. Bagi karirnya. Bahaya, Mas. Lebih bahaya lagi kalau kemudian timbul masalah. Tepat. Tapi bagi insan tribrata saya khawatirkan adalah ini bisa Dibully, berpengaruh buruk terhadap karir saya. Nanti dicari nih waktu mau promosi misalnya, dicarilah di litsus segala macam, ketemu data mengunjungi unit layanan psikologi. Masalahnya apa? Pasti ditanya kan? Oh, masalahnya ini. Jadi tanda petik aib itu. Aib kan? Alhasil masuk akal kalau proses atau upaya deteksi dini itu gagal atau tidak efektif. Karena bagi personil pun menyampaikan hal ihwal terkait kondisi kejiwaannya yang tidak sehat, yang terganggu, itu aib luar biasa. Yang beresiko tinggi terhadap kesinambungan, apalagi kemajuan karir yang bersangkutan. Gitu, Mas, menurut saya. Menurut saya memang ya betul ya, tetapi di sini ada tanggung jawab institusi, ya, tentu atasan. Kalau dia datang sendiri, dia seorang yang sedang sakit, dia tidak mungkin berat untuk bisa menuntun dirinya membutuhkan pengobatan, ya. Makanya atasannya nih, kan komando nih, oh kamu sedang ini, cuti dululah sementara. Kapolda NTT samar-samar saya tangkap mengatakan dia lalai dalam melakukan supervisi, paling tidak terhadap Kapolres yang satu ini. Itu yang saya tangkap. Jadi peran pimpinan. Ya, berarti baguslah dia bisa mengakui lalai itu, dia gentle juga ya. Belum tentu ada orang yang mau mengaku lalai loh. Ya. Secara prestasi bisa dibilang AKBP Fajar ini kan moncer ya Pak Sugeng ya. Ya, dia sebelum di Kapolres sudah 2 kali jadi Wakapolres di Cirebon, di Indramayu, terus di Kapolresnya di Sumba Timur, terus sekarang di Ngada. Artinya secara catatan akademik kepolisiannya prestasinya bagus-bagus aja kan, tapi kemudian terungkap bahwa dia punya perilaku yang menyimpang ini. Nah, itu kenapa kemudian banyak yang menuding sistem rekrutmennya itu. Tanda tanya nih, secara prestasi yang bagus, Kapolresnya dia di Jawa. Nah, ini saya baru menemukan Sugeng IPW kan ini. Baru Sugeng IPW-nya balik lagi. Tadi IPW dong. Di Jawa dia ya. Atau mungkin juga jaringan itunya dia nggak kuat, dia kan mabesnya. Jadi tidak sepenuhnya merit system. Iya, tidak sepenuhnya merit system. Itu juga banyak keluhan pada IPW, banyak orang-orang polisi dia punya karir enggak. Jadi kami ini yang naif ini keliru ya kalau serta-merta berasumsi personil polisi yang menduduki jabatan pimpinan satuan wilayah adalah polisi yang berprestasi. Itu tidak tepat juga. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu ya. Makanya yang harus dibenahi itu sistem jenjang karirnya. Ya. Jadi ini juga harus menjadi diingat sama pimpinan Polri. Gitu. Pak, tadi di tudingannya banyak ke sistem rekrutmen polisi yang ya akhirnya muncul nih orang-orang model AKBP Fajar. Rekrutmen juga nggak ada deteksi, Pak. Nggak bisa. Di rekrutmen itu ada nggak sih mendeteksi kelainan orientasi seksual? Kita punya ekspektasi yang overdosis. Bahkan tidak realistis terhadap psikologi. Kayak ketua Komisi 3 Hinca juga memasalahkan soal proses rekrutmen. Kok nggak bisa dideteksi? Menurut saya enggak lah. Tesnya juga sama kali dengan tes. Ini kan mirip dengan diskusi, calon pemilik SIM harus diberikan tes psikologi. Bagi saya sekali lagi ini indikasi bahwa kita punya ekspektasi yang berlebihan terhadap psikologi. Kenapa? Seolah-olah orang yang sudah termasuk personil polisi nih, Mas, atau personil polisi yang hari ini dites hasilnya bagus, maka sepanjang hayat dia akan bagus. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Yang namanya manusia kan pasti dinamis kan? Iya, berubah ya. Naik, turun, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Ya begitu juga. Sebutlah dalam diskusi kita ini Kapolres. Pada saat dia mau diseleksi, dipilih jadi Kapolres, lalu diadakan tes. Memang ada tes ya untuk Kapolres ya? Ada tes ya untuk Kapolres?
tes nggak ada, cuman kan jenjang karir. Nah, anggaplah ada Dia tes. pendidikan ada, dia harus sespim, ya, sespimen, gitu kan. Anggaplah dites. Ya saat itu katakanlah baik. Sekali lagi, ya jangan kaget kalau dalam perjalanan berikutnya ternyata berperilaku tidak baik. Itu tadi jawabannya. Ada intervensi dari luar juga ya, maksudnya pengaruh luar ya. Pastilah. Tapi Perilaku pilihannya kita, faktor kemudian dalam, faktor luar. tindakan yang kalau misalnya faktor luar, misalnya memeras ya karena kebutuhan segala macam, itu kan sudah umum terjadi ya. Ini kan satu tindakan tercela yang sangat privat ya sifatnya. Itu gimana bisa? Mari kita diskusikan tentang tepat tidak penggunaan istilah pedofilia terhadap AKBP Fajar. Kita sekarang coba tertib dalam disiplin psikologi, Mas. Ya, tadi saya tertib dalam disiplin hukum. Sekarang beliaunya tertib. Saya dengar. Oh, bagus nih, saya dengar. Saya khawatir dasmu. Dasmu atau kampungan gitu kan. Aspiratif, kok jadi aspiratif sih sekarang? Mau nggak? Kalau dalam psikologi, gini, masyarakat dulu ya. Kebanyakan masyarakat kan serta-merta nih. Kalau ada orang, melakukan kontak seksual dengan anak-anak, itu langsung dicap pedofilia. Jadi mereka-mereka yang berusia 0 tahun sampai sebelum 18 tahun, kalau diajak melakukan aktivitas seksual oleh orang dewasa, maka orang dewasa disebut pedofil. Sebetulnya tidak begitu. Di dalam psikologi, pedofilia itu hanya dikenakan kepada orang dewasa yang memiliki ketertarikan dan perilaku seksualnya pada anak-anak prapuber. Di bawah 13 tahunan. Anggaplah 13 tahun batas usia pubernya. Kalau kita pakai asumsi itu berarti ya. Nah, AKBP Fajar ini, korbannya ada berapa, Mas? Ada 3. Nah, catat. Yang catat ya, beliau mengatakan 4. Berarti posisi beliau sama dengan pernyataan Karopenmas Mabes Polri dan sama dengan pernyataan Direskrimum Polda NTT. Ingat ya, 4 korban ya? Saya baca. Iya. Saya bacaan saya juga ada tuh, Pak. Iya. 3. Kalau Nanti kita kritisi itu ya. Iya. Saya mempersoalkan itu tuh. Iya. Tapi kita kembali dulu ke masalah AKBP Fajar. Korban anak-anak ada berapa? 3 di bawah 14 tahun, 16 tahun, dan 3 tahun. 6 tahun. Nah, lain lagi nih. Saya pakai acuannya ini ya, PLT Dinas PPA lokal. Serius 3 tahun? Iya. 3 tahun, ngeri. 6 tahun. 6 tahun kayaknya, Mas. Anggap, oke, apapun itu. 14, 12, dan 3 tahun. Boleh saya pakai 6? Boleh. 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun. Kira-kira yang belum puber yang mana? 6 tahun. 6 sama 13 sepertinya udah puber deh, sekarang mesti 13. Alhasil kita tidak bisa mengatakan AKBP Fajar ini adalah pedofil, apalagi yang eksklusif. Karena faktanya yang mangsa juga anak-anak pasca puber. Clear ya sampai di situ ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggunakan puber itu kata dia menstruasi. ya kalau perempuan ditandai menarche, menstruasi pertama kali. Nah, jadi pertanyaan, orang ini kan bukan pedofil. Tapi kenapa dia bisa-bisanya melakukan aktivitas seksual tidak senonoh itu dengan anak usia 6 tahun? Perkiraan saya situasional, bukan disposisional. Dia tidak punya ketertarikan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak usia 6 tahun, tapi situasional. Artinya, faktor eksternal lebih dominan daripada dorongan dari dalam. Kira-kira apa ya faktor eksternal? Masih ingat nggak, Mas? Dalam kasus perekrutan geng-geng kekerasan, Iya. Anak jalanan, geng motor. syaratnya apa? Berkelahi. Ya kan? Sudah punya portofolio kan? Iya. Itu dia. Dia ini mungkin ingin masuk dalam sebuah komunitas internasional tadi kita singgung, tapi syaratnya kamu harus bisa menyerahkan portofoliomu. Ini dalam bener nih. Jadi Situasional kan? Jadi untuk kepentingan itu Perkiraan saya itu. bergabung Dia Perkiraan komunitas saya itu. internasional Karena itu. menurut saya perkiraan lagi-lagi ya, dia secara alami tidak punya ketertarikan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak prapuber. Nah, Kalau puber masuk akal. Maaf ya, saya tidak sedang memberikan edukasi yang buruk. Jadi
Sobat DN jangan salah tafsir. Kalau anak-anak sudah masuk usia puber, maaf betul, secara lahiriah kita sudah bisa lihat kan, Mas. Pahami maksud saya? Dan anak-anak usia belasan tahun pasca puber, walaupun kata Krisya engkau masih anak SMA gitu, tapi secara lahiriah boleh jadi mereka sudah punya daya tarik tersendiri. Ada yang 20 tahun kan? Iya. Nah, CF itu. terhadap anak 6 tahun apa menariknya bagi kita yang mudah-mudahan seterusnya waras ini? Apa menariknya? Itu dia. Hanya kemungkinan dua. Memang dia pedofil, dari dalam sangat kuat, atau perkiraan saya dia bukan pedofil. Apa atasnya itu? Parafilia ya? Di atasnya pedofilia? Bukan. Ada febofilia, ada hebofilia. Jadi istilahnya lebih teknis. Tapi paling tidak, kalau kita sebatas diskusi tentang istilah pedofilia, menurut saya patut diperiksa AKBP Fajar ini bukan pedofil. Dia melakukan hubungan jahat dengan anak 6 tahun bukan karena dorongan pedofilia, tapi lebih karena adanya faktor eksternal. Itu motif ya? Apa faktor eksternalnya? Perkiraan saya itu tadi. Bergabung ke komunitas yang pedofil internasional itu. Portofolio, syarat yang harus dia penuhi agar dia bisa masuk ke dalam komunitas jahat internasional itu. Itu menurut saya. Gitu. Saya pernah baca, tolong koreksi kalau salah, bahwa perilaku menyimpang secara seksual itu, pedofilia itu, baru sah dikatakan sebagai pedofil setelah dia mengidapnya gangguan itu selama 6 bulan. Ya, memang ada tolak ukur tertentu. Jadi kita tidak juga serta-merta begitu. Tetapi bagi saya, acuan itu begini, acuan kita harus paham acuan itu dibikin di mana. Di komunitas seperti apa. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan sifatnya imperatif, mandatori bagi kita untuk mengacu pada aturan itu. Sekiranya di masyarakat kita pasti bersepakat bahwa ketertarikan seksual pada anak-anak, apalagi melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak adalah jahat, maka tidak usah nunggu sampai 6 bulan, Mas. Tidak usah nunggu sampai 6 bulan. Itu yang saya katakan. Ya memang kenapa tidak ada korban yang melapor itu loh? Apa karena takut atau karena dikasih duit? Kalau menurut Pak Sugeng, dari intuisi sih, Bang. Takut. Posisinya dia polisi. Jadi tapi ini bukan ya ada relasi kuasa kan di sini, jangan? Ya bisa disebut relasi kuasa. Karena hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak tentu yang dewasa mempunyai power lebih ya. Teman-teman satu korps dengan AKBP Fajar kira-kira tahu tidak, Mas? Kejanggalan perilaku orang satu ini. Dia angkatan berapa? Saya juga lagi cek nih. 2004. Semua saya tahu. Ini contoh, Mas ya. 2004. Oh, 2004. Contoh, Mas. Berarti ini yang saya tahu. Udah saya cek deh coba. Suatu ketika terjadi kehebohan ketika polisi tembak polisi di Papua. Yang disinyalir terkait dengan homoseksualitas. Jadi polisi naksir polisi, sama-sama laki-laki. Ngobrol. Teman-teman polisi yang nembak itu cerita ke saya, karena satu angkatan. Sebetulnya sejak dulu dari Akpol udah kelihatan nih anak beda. Sejak Akpol udah kelihatan beda. Ya ingin saya katakan, kalau itu dijadikan acuan berpikir, masuk akal bagi kita untuk menduga jangan-jangan teman-temannya AKBP Fajar ini tahu kelakuan tidak beres dari temannya ini. Tapi kenapa kemudian itu tidak diseriuskan ya? Mungkin karena merasa itu wilayah privat, jadi ya bikin jarak yang jelas dari situ gitu kan. Dengan seks dengan anak-anak privat gitu. Ya salah besar dong. Saya tidak sedang membenarkan. Mungkin juga nggak terbuka, makanya kita nggak tahu ya apakah itu terdeteksi oleh temannya. Ya, ini juga yang tidak saya paham. Yang pasti tindakan-tindakan yang sifatnya kecenderungannya menyimpang seperti ini tuh tertutup. Dengan temannya belum tentu tahu, istrinya pun belum tentu tahu. Ya, masuk akal sih. Gitu ya, tertutup gitu ya. Ada kecenderungan tertutup, imajinasi liar gitu ya. Mungkin itu makanya dia lakukan sendiri. Kalau yang misalnya saya itu yang umum ya, saya membutuhkan wanita, mungkin dia minta pakai KTP-nya, anak buahnya suruh siapin, gitu loh.
Dia nggak berani nih ngambil resiko nih. Ya, kalau yang seperti ini nih. Tertutup. Kalau menurut saya sih. Kalau dari profiling wajah bisa Wah, ngelihat saya nggak bisa baca wajah orang. profiling itu. Oh. Saya nggak mampu. Nanti kayak ini lagi Jessica. Gara-gara mukanya ditafsirkan aneh-aneh. jadi terdakwa ya. Iya. Dugaan kemungkinan istrinya pun tak tahu itu yang mungkin menjadikan istrinya sebagai saksi di sidang kode etik kemarin, Pak. Iya, diperiksa. Itu untuk menjawab apakah istrinya tahu apa enggak jadinya. Mas, saya mau geser ke ke kasus perzinaannya itu loh. Karena kan di samping dengan anak-anak juga dengan orang dewasa 20 tahun. dan dikunci Jangan F itu ya. sebagai perzinahan ya atau persetubuhan di luar Di luar pernikahan. perkawinan. Ya. Mas, 389. di kalangan personel polisi Heeh. adanya seks di luar pernikahan, perselingkuhan, perzinahan, itu umum nggak sih, Mas? Laporan masuk ke saya banyak terjadi. Ya. Kita bicara perzinahan nih. Banyak Mas. terjadi, iya. Gitu ya. Lalu apa respon lembaga? Banyak loh, Mas. Loh, kalau itu tidak menjadi kasus ya, tidak dikasuskan, kemudian dilaporkan, ya bukan sebagai satu kasus. Ya, karena delik aduan. Iya, bukan. Loh. Itu sudah pelanggaran kode etik. Melakukan hubungan seksual dengan bukan Pasangan resmi. pasangan resminya udah pelanggaran kode etik. Kalau kemudian menjadi dilaporkan. Gitu loh. Itu perselingkuhan itu berat loh. Termasuk pelanggaran berat. Bisa demosi 8 tahun. Karena ada polisi yang saya tahu didemosi 8 tahun karena laporan istrinya dia berselingkuh. Namun sebatas sanksi etik. Iya. Kendati ada sebetulnya pidana untuk Ada itu. yang kena pidana karena tidak bisa diselesaikan pencabutan perkaranya. Ada yang kena pidana. Gitu. Lalu apa yang dilakukan terhadap oknum-oknum kepolisian yang melakukan Yang perzinahan itu? tadi saya bilang kena demosi, ya. Demosi itu apa sih konkretnya, Mas? Kita nggak tahu di dalam 8 kantor polisi itu. tahun, ya dia tidak Nggak akan naik pangkat. dia kena sanksi untuk tidak mendapat jabatan dan kenaikan pangkat. Ya. Bahkan ada yang diberhentikan. Kalau kemudian dia melakukan perselingkuhan, dilakukan dengan perbuatan menelantarkan, gitu. Kalau hanya perselingkuhan, tidak menelantarkan, kena demosi itu 8 tahun. Dari semua laporan yang masuk ke IPW terkait dengan perzinahan itu, apakah semuanya mendapatkan perlakuan sama? Laporan yang di PW ada laporan yang menjadi kasus, ya, atau sekedar informasi, ya, bahwa terjadi hubungan, tapi tidak menjadi kasus. Ada variasinya menjadi kasus. Hanya tadi saya katakan, hanya dia berselingkuh, istri dan anak-anak tetap diurus. Ada yang berselingkuh, istri anaknya kemudian tidak terurus. Kemudian ada sudah perselingkuhan menjadi kasus hukum karena tidak bisa didamaikan untuk pencabutan perkara. Jadi variasi-variasi begitu. Gitu, Mas. Dan itu tadi kan pertanyaannya Mas Reza ya. Yang ini Mas Reza yang terjawab. Itu banyak terjadi. Mengapa pertanyaannya ini? Ini kan kondisi psikologis ya. Kebutuhan seks itu kebutuhan yang terus ada, ya. Kalau saya kan bukan ahli psikologi ya. Itu kecenderungannya orang yang tekanan kerjanya tinggi dalam bahaya ya. Dan berhadapan dengan penjahat melulu. Dia memerlukan pelepasan. Rekreasional. Pelepasan. Gitu loh. Ya. Jadi banyak terjadi. Karena ini kan hubungan dengan penjahat. Ya. Di New York, pasca September 11, pasca 9/11, aktivitas seksual warga New York justru melonjak tajam. Kita kaget gitu. Atau saya kaget. Saya bayangkan dalam situasi ketakutan, nggak ada lah selera untuk melakukan hubungan intim. Tapi ternyata dikaji frekuensi warga New York untuk melakukan aktivitas pasutri melonjak sangat tinggi. Pasutri ya. Artinya apa? Aktivitas seks mendatangkan manfaat terapeutik, penyembuhan bagi stres dahsyat yang dialami oleh warga setempat. Hasil riset ini barangkali juga bisa kita letakkan di atas meja untuk melengkapi perspektif Mas Sugeng tadi.
Atau memang kerja jadi polisi itu capek, identik dengan stres berat, impitan atasan, tekanan publik, caci maki netizen, rivalitas dengan institusi sebelah. iya. Terusnya juga pelanggaran kan. Iya. Akhirnya lari juga narkoba tuh. Iya. Iya kan, narkoba juga. Pada titik Ya. itulah Mas Sugeng, maka sejak awal saya katakan, institusi tidak bisa berlepas tangan. Ketika institusi membiarkan personil-personil mereka mengalami tekanan batin dan tidak ditanggulangi. Ketika institusi membiarkan kantor-kantor mereka menjadi tempat kerja yang tidak ramah bagi kemanusiaan personil polisi. Dia nggak bisa berlepas tangan, betul. Nggak bisa lepas tangan. Lepas tangan dalam arti dia harus menyelesaikan dengan satu sistem kan, ya. Gitu. Tapi tidak bisa dibebankan tanggung jawab oknum kesalahan pidana dibebankan kepada institusi. Karena institusi tidak bisa dipidana dalam konteks itu, ya. Yang bisa institusi nggak bisa dipidana. Iya. Kalau institusi bisa tidak mempidana warga negara. Hukum yang mempidana. Misalnya Aturan polisi. hukum dong, bukan institusi dong. Misalnya institusi A, dicaci maki lah oleh netizen segala macam. Dicaci maki. Iya. Institusi. Terus institusi itu membuat laporan. Kalau polisi sih belum pernah. Kejaksaan yang sudah. Kalau presiden? Presiden sekarang penghinaan presiden kan dihapus dalam undang-undang MK ya. Kalau institusi polisi ya itu bisa sebetulnya. Bisa apa maksudnya? Bisa melaporkan pencemaran terhadap institusi. Pasalnya ada. Masa institusi dia tersinggung? Ada pasalnya di dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE ya. 27 lah, 28 ayat 4. Penghinaan terhadap kelompok yang kemudian oleh undang-undang oleh MK ditafsirkan kelompok itu terorganisasi ya. Makanya ID melaporkan Jering ya, gitu loh. Jadi dia terdakwa dan terpidana. Tapi polisi yang sejauh saya tahu dicaci maki diterima. Karena oleh polisi. Karena Kapolrinya menyatakan dalam mengambil sikap itu sebagai kritik ya. Kritik paling keras itu teman saya. Iya ya, makanya ini saya bilang ini kita punya juga Kapolri yang memang tidak anti kritik ya. Ini beda nih dengan kejaksaan nih. Ketika Alvin Lim serang, ya, kejaksaan dilaporin oleh 64 jaksa. Kemudian ketika kami kemarin laporkan ke KPK juga, dia kemudian membentengi diri. Ini serangan terhadap institusi. Beda perlakuannya. Kalau jaksa kemudian nanti masuk ke dunia penyidikan tindak pidana umum, yang menghina dia periksa sendiri. Bahaya nggak? Iya. Konflik of interest-nya luar biasa. Iya. Makanya kalau polisi kan saya ingatkan, saya pernah kan mau jadi tersangka. Ketika saya kritik institusi, saya bilang, saya hadapi, periksa dulu Kapolri. Karena saya dilaporkan oleh polisi di Sulawesi Selatan. Kapolri setuju nggak Anda melaporkan? Periksa dulu Kapolri. Akhirnya oleh Kapolri itu kritik. Tahun berapa itu, Mas? 2023. Ini Fadil. Bukan. Sorry, Idam Aziz. Bukan. Zaman itu Pak ini. Tito. Bukan Pak Listio. Sudah Pak Listio. Pak Listio kan 2023 Pak Listio. Saya kan kritik kinerja Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Artinya ketika ada personil polisi ingin melapor, dia harus izin atasan gitu. Maksudnya begitu, Mas? Iya dong. Atasan di sini maksudnya adalah Kapolri. Iya dong. Kan simbolnya institusi Polri adalah Kapolri, ya. Tapi kalau Kapolrinya abai, bisa anak buah saya bisa melaporkan karena penghinaan terhadap institusi itu bukan delik aduan, gitu ya. Itu delik anggota yang bisa lapor aja. Banyak yang dipenjarain, gitu. Nah inilah serba-serbi soal institusi kita, ya. Kalau kejaksaan saya lihat anti kritik. Ya, bahkan membemperi anggotanya dikritik, dia mengambil posisi membemperin. Loh, saya kemarin saya kritik tuh, ya. Jadi begitu. Mas Sugeng, ini pertanyaan terakhir. Sedikit sidebar kalau orang TV bilang tuh bukan yang utama tentang perilaku menyimpang pedofilianya si AKBP Fajar. Ini tentang LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dari si AKBP Fajar.
Yang termutakhir itu tahun 2023 per Desember 2023 Desember. Itu hartanya AKBP Fajar 14 juta rupiah saja. Kas atau setara kas. Tidak tercatat punya rumah, punya mobil. 14 juta rupiah. Sementara di 1 tahun sebelumnya, di LHKPN sebelumnya, hartanya 103 juta rupiah. Nah, 14 juta rupiah itu gimana bisa dinalar, Pak? Kalau nggak nalar itu. Nggak masuk nalar itu. Nah. Mungkin orang ini hidupnya ayal-ayalan kali ya. Hah? Ayal-ayalan saya bilang apa? Lo bagaimana dengan nasib anak istrinya kalau nggak punya rumah? Hah? Kapolres pula lagi ya? Iya. Ayal-ayalan bisa juga dia memang punya malas mengisi. Asal-asalan aja gitu. Nggak mungkin dah. 14 juta. Gimana sih? Itu yang media tulis loh, Pak. Iya, nggak mungkin. Bapak juga baca pasti kan? Iya. Nah, 14 juta. Nah, problemnya memang LHKPN itu tidak ada yang sifatnya imperatif dan juga sanksi. Kecuali diketemukan ketidaksesuaian antara yang dilaporkan dengan bisa dideteksi yang kenyataannya. Itu aja. Ya saya rasa emang problematik ya AKBP Fajar ini problematik ya. Laporannya aja keuangannya begitu. 14 juta itu dia punya sepatu di rumah, punya rumah lah, masa nggak punya rumah dia punya rumah. Mas Sugeng curiga, nggak punya rumah juga curiga. Begini loh, yang wajar lah, dia punya keluarga, dia harus tanggung jawab. Ya. Kalau dia tidak punya rumah dari mulai ini nggak bertanggung jawab dong sama istri. Sehingga kan menyicil dari gaji. Ada juga yang memang dia jujur ya, ada orang yang jujur menyicil dari gajinya sampai dia punya rumah 15 tahun. Saya tuh, Mas. Iya kan? Iya benar kan, orang jujur beliau. Sampai 15 tahun benar. Iya, saya sudah tahu soalnya. Iya. Nah, udah November nanti lunas. 15 tahun. Makanya saya milihnya jadi pengacara. Ada lagi ya, Mas? Udah cukup tutup nih. Iya. Nah, saya yang menunggu pidananya nih. Nah, kita semua pasti nunggu itu. Dan saya tidak yakin Gitu bahwa ya. kita akan berpuas hati dengan Beliau proses tidak pidana. selalu puas. Kenapa? Ini gara-gara presiden pilihannya Mas Sugeng. Tunggu dulu. Presiden ini. Presiden Jokowi. Oh, Jokowi bukan Prabowo nih. Bukan. Saya Kenapa saya sebut Saya Presiden nggak Jokowi? milih loh, jangan salah. Wah, Ada periode kedua nggak milih saya. Iya, periode pertama ini kan. Milih. Ini kejadian Saya periode pertama. lawyernya. Nah, tuh. Periode pertama kan begitu hebatnya beliaunya kan. Oh, Masih gorong-gorong. Ya kan? Iya. Keep. Ya, saya pilih, saya pengacaranya, tapi nggak dapat apa-apa juga. Benar ya? Tanya dong, kenapa saya kok tiba-tiba sebut nama presidennya Mas Sugeng? Jadi gini, Nah, yaudah. suatu ketika di istana, Presiden Jokowi itu berdiri di depan podium mengatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Jelas ya? Tanpa terding-aling-aling, kejahatan luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Presiden ini memberikan grasi bagi predator seksual anak. Asalkan ada. Oh iya. Mau bilang apa coba, Mas? Di mana kejahatan luar biasanya? Bagaimana kita bisa pegang omongan orang ini? Ditanya dong kenapa alasannya. Karena orangnya nggak ada ya. Orang dekat. Kalau gitu boleh saya jawab ya. Bagaimana kita bisa membanggakan kepala negara, kepala pemerintahan yang omongannya nggak bisa dipegang kayak gini? Banyak yang nggak bisa omongannya nggak dipegang. Jangan salah. Omong-omong, omong-omong politisi. Nanti, iya, makanya kita harus panjang sabar, ya kan? Tetap berjuang, semangat, efisiensi, kesabaran. Iya, efisiensi gitu. Jangan diperpanjang lagi udah. Ini menarik karena kita berangkat dari seorang AKBP Fajar dengan perilaku menyimpang seksualnya itu, ujungnya sampai ke presiden nih, lembaga presiden. Jelas, karena anti klimaksnya ada di situ. Yaudah, kita tutup aja ya. Saya pengen mengutip kata kuncian buat nutupi dari Pak Sugeng bahwa seorang AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja lengkapnya
Itu adalah problematik Problematik. di institusinya berarti ya, problematik ya. Problematik dirinya. Oh, dirinya Ya. di institusinya. Dan institusi harus membuat deteksi dini. Hmm. Ya. Walaupun kawan saya mempertanyakan itu ya, bisa nggak gitu. Overdosis sarapan. Udah itu aja. Ngomong-ngomong Mas Sugeng udah berapa lama jadi orang nomor 1 di IPW? Saya Iya. baru 3 tahun, Pak. Oh, bukan 3 periode. Bukan, Pak. 3 tahun, Pak. Tapi ada gerakan-gerakan untuk bikin 3 periode, Pak ya. Saya kayaknya saya mau seterusnya. memang Ya udah. Iya ya. Makasih Pak Sugeng udah datang, udah memberikan insight yang menarik dari sisi hukumnya. Dan Mas Richard juga sudah menggenapi dengan lebih banyak perspektif dari ilmu psikologinya. Gitu kan. Jadi Sobat TN akan sangat seru untuk Sobat TN tonton lagi. Karena ini banyak insight yang yakin banget sampai titik ini belum muncul di media lain. Jadi tonton ini baik-baik. Jangan lupa juga untuk terus berada di Diskursus.net. Karena ini adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi ke depannya. Tabik.